Mau gadget murah? Di Elgoza aja. Elgoza, Electronic Gadget Online Plaza. Elgoza, proses cepat, efisien, dan murah harganya. Ammar TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai limpahan nikmat yang dianugerahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, pada para sahabat beliau, dan mudah-mudahan limpahan salawat dan salam tersebut senantiasa menyertai orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam hingga akhir masa. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas satu ayat di dalam Al-Quran, tepatnya pada ayat yang ke-49 dari surah Al-Kahfi, ayat yang menjelaskan kepada kita tentang satu peristiwa besar yang nanti akan terjadi pada hari kiamat, di mana setiap kita nanti akan mengalaminya. Namun sebelumnya kami mengingatkan kepada kita semua, di bulan Sya'ban ini marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meningkatkan amal saleh kita, memperbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan tidak lama lagi kita akan menyongsong mawasim at-ta'ah atau musim ketaatan, yaitu bulan suci Ramadan. Dianjurkan bagi setiap mukmin untuk memperbanyak puasa di bulan ini, baik puasa Senin dan Kamis atau juga puasa Ayyamul Bidh. Dan tidak masalah apabila seorang mukmin berpuasa secara mutlak dari awal Sya'ban hingga tanggal 28 Sya'ban. Sebab berpuasa sehari atau 2 hari menjelang Ramadan termasuk puasa yang dilarang di dalam agama kita, dan hanya dibolehkan bagi orang yang memiliki kebiasaan puasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tataqaddamu Ramadhan bi shaumi yawmin wala yawmain illa rajulun kana yasumu shauman falyasumhu." Janganlah kalian mendahulukan puasa Ramadan dengan puasa sehari atau puasa 2 hari, kecuali bagi orang yang memiliki kebiasaan puasa, maka boleh bagi dia untuk berpuasa, yaitu berpuasa 1 atau 2 hari menjelang Ramadan bagi yang memiliki kebiasaan puasa. Contoh puasa Senin Kamis, apabila berdasarkan hasil ru'yah puasa jatuh pada hari Jumat dan kita biasa melakukan puasa pada hari Kamis, dalam kondisi yang demikian dibolehkan untuk puasa sehari menjelang kedatangan bulan suci Ramadan. Tetapi bagi yang tidak memiliki kebiasaan puasa tersebut, maka tidak diperbolehkan baginya untuk berpuasa. Dalil lain yang berkaitan dengan anjuran berpuasa di bulan Sya'ban adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan Imam An-Nasai rahimahumullahu ta'ala, di mana diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana juga redaksi yang hampir sama diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam
tidaklah berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan, dan tidaklah Nabi SAW aktsaru siyaman, yaitu memperbanyak berpuasa kecuali di bulan Sya'ban. Bahkan Nabi SAW sebagaimana dikatakan Aisyah, beliau pernah berpuasa sampai kami mengatakan beliau tidak berbuka, dan beliau pernah berbuka sampai kami mengatakan beliau tidak puasa. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan redaksi hadis yang sebelumnya kami kutip tadi, sehingga ini menunjukkan bahwa Nabi SAW itu berpuasa hampir sebulan penuh. Adapun sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh sebagian ashabus sunan, yaitu idan tasafa sya'banu fala tasumu, apabila bulan Sya'ban telah memasuki pertengahan maka janganlah kalian berpuasa. Maka bisa dijelaskan hadis ini adalah hadis yang lemah, sebab dari segi sanad demikian, dari segi isi bertentangan dengan hadis yang lebih sahih darinya, yang bahkan menukilkan Nabi SAW justru pada bulan Sya'ban memperbanyak puasa, hampir berpuasa sebulan penuh. Kalau seandainya kita terima bahwa hadis idzan tasafa sya'banu fala tasumu adalah hadis yang sahih, maka kita sulit menjawab kenapa sesuatu tidak dikatakan banyak kecuali apabila lebih dari separuh. Sementara kalau kita katakan idzan tasafa sya'banu fala tasumu, apabila telah memasuki pertengahan bulan Sya'ban maka janganlah kalian berpuasa, maka hadis ini akan bertentangan dengan matan hadis yang lain yang menyatakan bahwa Nabi SAW justru berpuasa hampir sebulan penuh. Wallahu ta'ala a'lam. Ini di antara puasa yang sangat-sangat dianjurkan di dalam agama kita, yaitu nawafil at-ta'ah. Kita ketahui bersama bahwa kebanyakan amalan-amalan wajib itu diikuti dengan amalan-amalan nafilah. Sebagaimana salat yang ada nafilahnya, yaitu qabliyah dan ba'diyah. Begitu juga sebagaimana amalan haji yang ada nafilahnya, yaitu umrah. Begitu juga dengan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah ibadah yang fardu dan memiliki nafilah. Nafilahnya apa? Qabliyahnya adalah puasa di bulan Sya'ban, dan ba'diyahnya adalah berpuasa di bulan Syawal. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kami sebutkan tadi, insyaallah materi kita pada pagi hari ini adalah bahasan ayat yang ke-49 dari surah Al-Kahfi. Silahkan dibuka mushafnya masing-masing. Nanti insyaallah kita akan memperbanyak membaca mushaf pada kajian kita kali ini, sebab kita berbicara tentang alam ghaib, satu peristiwa yang luar biasa yang nanti akan terjadi pada hari kiamat, dan kita tidak memiliki informasi tentang hal tersebut, tentang keghaiban tersebut, melainkan dari Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak mengingat hal-hal yang dapat menghancurkan segala kenikmatan. Nabi SAW bersabda, "Aktsiru min dzikri hadimil ladzat." Perbanyaklah kalian mengingat hal-hal yang dapat melenyapkan segala macam kelezatan. Artinya, setiap kali kita mengingat peristiwa-peristiwa tersebut, ingatan kita terhadap peristiwa-peristiwa dahsyat tersebut meleburkan, mengkerdilkan segala macam syahwat hayawaniyah yang ada di dalam diri kita, keinginan-keinginan yang liar terhadap dunia dan segala macam kelezatannya. Inilah yang dimaksud oleh Nabi SAW. Dan di antara amal saleh yang dianjurkan kepada kita agar kita bisa senantiasa mengingat kematian adalah melakukan ziarah kubur.
Aisyah radhiyallahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, ala fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah." Dahulu aku melarang kalian dari perbuatan menziarahi kuburan. Sekarang ziarahilah kuburan tersebut, fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Karena dengan menziarahi kuburan itu akan mengingatkan kalian akan hari akhirat dan hal-hal yang lainnya yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita ingat agar keinginan kita terhadap dunia bisa kita kekang. Sebagaimana kesabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamuna ma a'lam labakaitum katsira wa ladhahiktum qalila." Apabila kalian mengetahui apa yang aku ketahui, yaitu tentang kedahsyatan hari kiamat, niscaya kalian akan lebih banyak menangis ketimbang tertawa. Ini merupakan ma'alim atau sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan memperbanyak mengingat hari akhirat adalah manhaj al-wa'dhi al-asasi inda salaf. Manhaj al-wa'dhi al-asasi inda salaf. Memperbanyak mengingat kematian adalah manhaj yang pokok atau landasan yang pokok bagi salaf dalam persoalan pemberian mau'izah, yaitu dalam memperingatkan orang lain hendaklah kita menyebutkan tentang kedahsyatan hari akhirat ketimbang menyebutkan kisah-kisah yang mungkin terjadi, dan kebanyakan kisah-kisah tersebut telah ditambah. Ada yang dipotong, ada yang ditambah. Tujuannya untuk menggugah orang lain. Tetapi bila kita melihat metode salaf dalam menggugah orang lain agar semangat dalam melakukan ibadah, mereka biasanya membawakan kisah-kisah waqi'i, kisah-kisah yang terjadi secara faktual, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, mungkin ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana mungkin kita katakan bahwa kisah-kisah tentang hari akhirat itu adalah kisah yang faktual, sementara kita tidak melihat kedahsyatan tersebut, dan kedahsyatan tersebut belumlah terjadi. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia berinteraksi dengan Al-Quran, dia membenarkan seluruh pesan-pesan Al-Quran, baik pesan-pesan Al-Quran tersebut dilihat oleh indranya ataupun tidak dilihat oleh indranya. Baik pesan Al-Quran tersebut berkisah tentang umat-umat yang telah terdahulu atau berkisah tentang satu peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Seorang sunni, seorang ahlu sunnah membenarkan seluruh apa yang disebutkan oleh Al-Quran tentang kabar-kabar tersebut tanpa ada sedikit pun keraguan padanya. Jadi tidak ada keraguan bagi seorang sunni terkait dengan berita kedahsyatan hari akhirat. Makanya bila kita memperhatikan khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbahnya lebih banyak menyebutkan tentang berbagai macam peristiwa yang terjadi di hari akhirat. Sehingganya kata para sahabat, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah, ka'annahu mundhiru jaishin, seolah-olah Nabi itu bagaikan seorang pimpinan perang yang mengatakan asbahta amsayta, maju mundur, telah masuk waktu pagi, waktunya menyerah, telah masuk waktu sore, waktunya berhenti, seolah-olah seperti itu Nabi SAW di atas mimbarnya. Dan kebanyakan materi khutbah beliau SAW, kalau bukan berbicara tentang hari kiamat, beliau SAW berbicara tentang hal yang menjadi asas di dalam akidah seorang mukmin, yaitu tauhid. Makanya bila kita melihat khutbah beliau kalau tidak berbicara soal tauhid, beliau telah berbicara soal ahwal al-akhirah, kejadian-kejadian yang dahsyat dan yang luar biasa di hari akhirat. Materi kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang satu mauqif, kejadian ataupun satu fase dari fase yang akan dialami oleh manusia pada hari akhirat. Berapa fase yang akan dialami oleh manusia sejak diciptakan? Fase rahim, alam dunia, alam barzakh, alam mahsyar, pembentangan haud, hisab, pembentangan haud,
hisab, syafaat, mizan, timbangan, kemudian penyerahan catatan amal, kemudian mizan, kemudian as-sirat, kemudian qantarah, jembatan antara surga dan neraka, kemudian surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi salah satu yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah fase di mana manusia nanti akan menerima kitab catatan amalnya masing-masing. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Quran surah Al-Kahfi ayat yang ke-49. Siapa yang bisa baca? Ada yang bisa baca? Fadhal ya. Fadhal. Iqra 49. Nah. Sebelumnya sekali lagi ana mohon tolong diisi yang bagian tengah. Ya, Iblis duduk dengan kita. Jangan ada yang dikosongkan, diisi. Nah. Diisi. Nah. Agar yang datang bisa duduk di tempatnya, diisi bagian. Nah. Fadhal ya. Nah. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Allah Azza wa Jalla berfirman, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wudiyal kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Dan diletakkanlah Alkitab. Dan diletakkanlah Alkitab. Maksud diletakkan Alkitab yaitu Allah Azza wa Jalla membuka setelah meletakkan kitab tersebut di hadapan manusia, kemudian kitab tersebut terbuka dan Alkitab dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kitab yang asli. Kitab catatan amal yang dimaksud adalah benar-benar kitab. Jadi bukan kitab yang imajiner dan lain-lain sebagainya. Jadi betul-betul kitab. Di mana di dalam kitab tersebut terhimpun seluruh amal manusia. Ulama berbeda pendapat apakah yang terhimpun di dalamnya tersebut adalah amal sejak dia berada di dalam rahim ibunya atau setelah dia dibebani taklif syariat, yaitu pada usia al-bulugh, pada usia balik. Dan pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah bahwa yang tercatat di dalam Alkitab tersebut yang nanti akan diserahkan oleh Allah pada hambanya di hari kiamat nanti adalah semua catatan sejak orang tersebut masuk usia balik. Sebab Nabi SAW mengatakan rufi'al qalam an thalath. Pena itu diangkat, maksudnya perbuatan yang dilakukan oleh hamba itu tidak dicatat sampai apa? Anak kecil sampai dia balik. Orang gila, pena terangkat darinya. Kemudian orang yang dipaksa untuk melakukan sesuatu. Ini menunjukkan bahwa pena atau yang termaktub di dalam catatan amalan manusia
adalah segala sesuatu yang dia lakukan sejak sinut taklif, sejak tahun pembebanan syariat. Kapan itu? Ketika orang sudah memasuki usia balik. Laki-laki ditandai dengan ihtilam, mimpi basah atau telah tumbuh bulu pada sekitar kemaluan, dan tumbuh yang dimaksud adalah tumbuh lebat. Kemudian bila tidak tanda-tanda tersebut tidak ada, maka pada usia berapa tahun? 14 atau 15 tahun. Jadi ketika orang tersebut telah masuk sinnu at-taklif, tahun pembebanan syariat, di mana perbuatannya nanti akan dipertanggungjawabkan olehnya, sejak saat itulah as-sijil atau kitab-kitab catatan itu bekerja, difungsikan untuk menulis segala macam perbuatan manusia tersebut. Dan kitab itu adalah kitab yang hakiki, yang nanti akan diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kondisi yang orang yang disinggung oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Kahfi 49 ini adalah al-mujrim. Kondisinya orang yang mujrim. Mujrim itu apa? Orang yang banyak melakukan maksiat, orang yang banyak menentang, orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fataral mujrimin mushfiqina mimma fihi. Bacakan artinya. Dan diletakkanlah Alkitab, dan kamu melihat satu orang, dan kamu melihat orang yang berbuat ya mushfiquna mimma fihi. La, sebelumnya diletakkanlah Alkitab. Merasa ketakutan. Nah, ini sifat yang pertama, kondisi yang pertama. Begitu kitab tersebut dibuka, dan ini setelah melalui fase hisab. Ingat, yang disinggung oleh Allah dalam Al-Quran ini setelah peristiwa apa? Hisab. Setelah manusia berdiri di padang mahsyar, kemudian haud telaga Nabi dibentangkan. Setelah itu manusia dihisab, kemudian ada pemberian syafaat, fatatayara al-kutub, kemudian kitab-kitab berterbangan, dan masing-masing menerima catatan kitab amalnya. Orang mujrim, pelaku dosa, pada waktu itu terlihat wajahnya sangat bermuram durja. Kenapa? Heran. Dengan apa? Dengan semua yang tertera di dalam kitab tersebut. Fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi. Mereka dibuat tercengang dengan apa yang ada di dalam kitab tersebut. Apa yang mereka katakan? Wa yaquluna wailatana. Mereka mengatakan, aduhai, celakalah kami. Kenapa? Mali hadzal kitab. Kitab apakah ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil ataupun yang besar, melainkan semuanya termaktub di dalamnya. Dan mereka mendapati apa? Wajadu ma'amilu hadira. Hadira di situ maksudnya benar-benar muthbat, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab tersebut. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Firman Allah Azza wa Jalla, potongan yang terakhir, wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu tidaklah menzalimi seorang pun. Maksudnya masing-masing akan melihat apa yang dia lakukan tanpa dirubah oleh Allah Azza wa Jalla. Nanti kita akan membahas persoalan mahwa sayyiat, bagaimana Allah menghapus apa keburukan dan menggantinya dengan kebaikan. Kita mungkin akan fokus pada wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang pun. Artinya tidak ada yang dilakukan oleh manusia kemudian tertulis dalam kitab tersebut. Yang tertulis di dalam kitab tersebut hanya apa yang dilakukan oleh manusia. Tetapi dibedakan antara ketaatan dan kemaksiatan. Ketaatan dikerjakan atau tidak, tetapi telah terbersit niat di dalam hati, maka tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bila dilakukan baginya 10 kebaikan hingga
700 kali lipat. Adapun untuk as-sayyi'ah atau keburukan dan dosa tidak dituliskan oleh Allah hingga dilakukan, dan bila dilakukan hanya tertulis satu keburukan. Ini diantara kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan niat saja kita sudah dapat, berbeda dengan apa? Keburukan. Sebelum seseorang melakukan keburukan tersebut, mewujudkan niat buruknya, maka tidak tertulis apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai pun dia melakukan, yang tertulis hanya satu keburukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ini merupakan apa? Bentuk rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata ulama, andai Allah adil, andai keadilan Allah itu sebagaimana keadilan yang diinginkan oleh manusia, bahwa segala sesuatu harus berbalas, tentu tidak akan ada yang selamat. Tentu tidak akan ada yang selamat. Andai Allah memperlakukan niat buruk manusia sebagaimana niat baiknya, berapa banyak niat buruk yang ada di dalam diri kita terhadap saudara kita yang mukmin. Andai semua itu diperlakukan laksana niat seorang mukmin terhadap kebaikan, tidak ada yang selamat di antara kita. Kenapa? Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna an-nafsa la'ammaratun bi-as-su'. Sesungguhnya jiwa manusia, nafsu manusia itu cenderung pada perbuatan yang buruk. Cenderung suka berbuat perbuatan yang buruk. Illa ma rahimah rabbuk, kecuali jiwa yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya andai Allah itu, keadilan Allah seperti keadilan yang kita inginkan, keadilan yang kita fahami, tentu tidak akan ada yang selamat di permukaan bumi ini. Dan sekali lagi di dalam kitab tersebut Allah mengatakan la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada yang kecil, tidak ada amalan yang kecil ataupun besar melainkan tertulis di dalamnya, dan manusia dibuat tercengang. Kenapa? Ada berbagai macam perbuatan, ada berbagai macam ketaatan yang sebelumnya tidak terfikirkan olehnya bahwa hal tersebut adalah ketaatan, tiba-tiba tertulis di dalamnya. Demikian juga sebaliknya, ada berbagai macam perbuatan buruk yang pernah dia lakukan di bumi dan tidak terfikirkan sama sekali bahwa hal yang dia lakukan tersebut buruk, tiba-tiba tertulis di dalam catatan amalnya tersebut. Makanya di dalam Quran surah Al-Isra, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kepada orang-orang untuk membaca kitab mereka, Allah Azza wa Jalla mengatakan, Al-Isra ayat 13, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Bacakan artinya. Al-Isra ayat 13. Nah, ya Iqra. Al-Isra, surah sebelumnya, sebelum Al-Kahfi. Surat ke berapa? 17. Ayat ke 13. Fadhal ya akhi. Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Nah, dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Dalam keadaan terbuka. Jadi setiap orang itu Allah Azza wa Jalla telah membebankan amal solehnya di lehernya masing-masing. Artinya semuanya terbebani, demikian. Makanya kata Nabi SAW, apabila seorang mukmin itu melakukan salat, saat dia ruku, seluruh amalnya diletakkan di atas punggungnya dan berguguran hingga dia bangkit dari rukuknya. Makanya dianjurkan ketika kita sholat sendiri, perpanjang rukuknya. Kenapa? Pada saat itu kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita diletakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas punggung-punggung kita, dan dosa tersebut berguguran hingga kita mengangkat rukuk kita. Makanya kita tidak tahu orang yang sholat di bulan Ramadan cepat sekali itu kapan ditaruhnya, kapan bergugurnya. Mau ditaruh tidak jadi. Kenapa? Orang mau ditaruh langsung diangkat punggungnya ketika sholat. Allahu Akbar, Buddha bersami Allahu liman hamidah. Kapan mau ditaruh, kapan mau diampuni? Nah, oleh karena itu perpanjanglah ruku dan nikmatilah kalau kita sholat sambil ruku, nikmati ruku kita. Kenapa? Allah sedang menggugurkan kesalahan dan juga dosa-dosa kita. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat nanti akan dikeluarkan sebuah kitab. Nah, ini kitab yang disinggung sebelumnya yang berisi seluruh perbuatannya tersebut, yalqahu mansyura.
Dan dia mendapati kitab tersebut dalam kondisi terbuka. Dalam kondisi apa? Terbuka. Artinya dia langsung melihat apa? Amal yang dia lakukan di dalam kitab tersebut. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan pada ayat yang selanjutnya, Iqra' kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu. Naam. Dan cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Allahu Akbar. Balil insanu ala nafsihi basira. Bahkan manusia itu lebih tahu tentang dirinya sendiri. Artinya ketika manusia menyampaikan berbagai macam uzur, umpamanya ketika ada orang yang tertuduh melakukan kesalahan, dia menyampaikan berbagai macam uzur di hadapan pengadilan. Balil insanu ala nafsihi basira. Manusia itu lebih tahu tentang dirinya sendiri. Apakah dia termasuk orang selamat atau tidak, itu bisa dikira-kirakan saat ini dengan perbuatan kita. Makanya Allah mengatakan Iqra' kitabak, kamu baca sendiri. Dan ini bukan tasyrif, ini bukan pengagungan terhadap orang tersebut. Kadang-kadang kita berpikir disuruh baca sendiri berarti apa? Ini hal yang baik. Saya beli analogi yang sederhana. Ketika kita banyak melakukan kesalahan di kantor, kesalahan itu dicatat oleh pimpinan kita. Satu saat kita masuk kantor, sudah jam yang sudah telat. Kemudian apa? Sampai di kantor, di atas meja kita tiba-tiba datang pimpinan kita dan menyodorkan di atas meja kita apa? Pelanggaran-pelanggaran kita selama di kantor. Ini tasyrif atau ini bentuk pengagungan atau penghinaan? Ini bentuk penghinaan. Makanya Allah mengatakan apa? Iqra' kitabak. Silakan kamu baca semua yang kamu lakukan di dunia. Penghinaan bagi orang yang kufar, bagi orang yang ingkar kepada Allah, tapi pemuliaan bagi orang-orang yang nantinya akan membaca kitab tersebut dan mendapatkan berbagai macam amal soleh di dalamnya. Makanya kondisi antara seorang mujrim, seorang pendosa dengan orang yang ahli taat pada hari kiamat dalam membaca Alkitab itu berbeda. Kalau orang yang mujrim dia dapati kitabnya tersebut apa? Dalam kondisi terbuka. Sama juga dengan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi reaksinya berbeda. Reaksi dari masing-masing yang mujrim dan yang taat tersebut berbeda. Reaksi orang yang mujrim yang banyak melakukan dosa, wajah mereka tiba-tiba apa? Tiba-tiba menjadi kelam, begitu takut dengan kenyataan yang ada di dalam kitab catatan amalan mereka. Berbeda dengan siapa? Berbeda dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka menerima kitab catatan amalan mereka? Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Quran surah Al-Haqqah ayat 19 hingga 29. Ketemu? Al-Haqqah ayat 19 hingga 29. Surah ke-40. Surah keberapa? Al-Haqqah. Surah ke-69 ayat 19 hingga 20. Nah, kita lihat bagaimana kondisi orang-orang yang beriman ketika menerima catatan amalan mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha'umqra'u kitabiyah." Dan adapun orang-orang yang diberikan kitabnya, itu kitab catatan amalnya, pada tangan kanannya, maka dia akan berkata, ambillah dan bacalah kitabku ini. Sebelumnya dalam Al-Isra tadi Allah mengatakan apa? Iqra' kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah buku catatan amalmu sendiri, cukuplah engkau sebagai penghitungnya hari ini. Artinya, kamu sudah tahu dengan melihat catatan bundel yang begitu besar yang menghimpun amal-amalmu, kamu tahu kemana masirnya kamu. Kamu tahu di mana akhirnya kamu. Di sini Allah menjelaskan, adapun bagi orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanan, dia akan mengatakan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, ha umqra'u kitabiyah. Coba lihat, inilah catatan amal saya.
Baik. Yang menjadi iskal di antara ulama, bukankah Allah meletakkan di dalam kitab catatan amalan tersebut kebaikan dan juga dosa? Fitrah seorang mukmin tidak mau bila dosanya diketahui oleh orang lain. Ini fitrah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi, Allah Azza wa Jalla memaafkan pendosa kecuali yang mujahir, yang terang-terangan dalam melakukan maksiat. Fitrah seorang mukmin tidak mau orang lain mengetahui apa yang ada di dalam catatan amalnya tersebut. Dan telah kita katakan tadi bahwa segala yang kecil dan yang besar itu tersimpan di dalam kitab catatan amalan. Tapi bagaimana kita menjawab ini? Di sini dikatakan bahwa ha umqra'u kitabiyah. Begitu diserahkan Alkitab, orang beriman mengatakan ha umqra'u kitabiyah. Ambillah ini catatan amalku silakan kamu baca. Jadi dia ingin memamerkan apa? Catatan. Nah, coba lihat ini catatan amal saya, kebaikan-kebaikan saya. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kiri. Ha umqra'u kitabiyah. Ini kitabku, silakan kamu baca. Silahkan kamu baca. Tapi bukankah di dalamnya ada kebaikan dan keburukan? Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Kahfi, "Ma li hadzal kitab la yughadiru fihi saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Kitab apa ini yang tidak meninggalkan yang kecil ataupun yang besar, melainkan semuanya tertulis di dalamnya. Wajadu ma amilu hadira, dan mereka mendapati apa yang mereka lakukan di dunia hadira. Tapi bagaimana bisa seorang mukmin dengan begitu pedenya memperlihatkan kitab tersebut kepada orang yang melakukan maksiat, pelaku maksiat, di saat yang sama tidak ada di antara anak Adam yang bisa lari dari sifat apa? Kesalahan, tidak ada. Nabi mengatakan kullu bani Adam, kemaksuman itu telah berakhir setelah Nabi wafat. Manusia maksum terakhir yang melangkahkan kakinya di bumi telah wafat. Selebihnya adalah orang yang berdosa kemudian bertaubat, memperbaiki diri dan seterusnya. Adapun yang maksum yang tidak pernah jatuh dalam kesalahan telah ditutup dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, dosa sebagaimana disebutkan oleh Hasan Al-Basri, sekalipun diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, dia tercatat rapi di dalam catatan amal kita. Wa wudi'al kitab, ditafsirkan oleh sebagian ulama, dan kitab catatan amal itu diletakkan dan amalan yang ada di dalamnya itu lengkap dengan nomor kesalahan dan juga apa? Potret dari kesalahan tersebut masih tersimpan di dalam kitab amalan. Jadi masing-masing orang akan melihat hasil rekaman dia selama berada di dunia. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha." Pada hari kiamat nanti bumi akan menceritakan tentang segala yang ada di dalam dirinya. Maksudnya ulama menafsirkan bumi akan menceritakan segala perilaku manusia yang ada di atas bumi. Jadi setiap yang melakukan kesalahan akan dikabarkan oleh bumi. Fulan bin fulan bin fulan pada tanggal sekian dan sekian melakukan kemaksiatan di atas punggung bumi bagian ini dan itu. Ini yang dimaksud dengan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari kiamat bumi akan mengabarkan tentang berbagai macam kejadian dan peristiwa yang terjadi di atas bumi tersebut. Ini yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi amal baik, amal buruk diperlihatkan oleh Allah. Bagaimana orang mukmin bisa bisa setenang itu mengatakan ha umqra'u kitabiyah. Inilah kitabku, silahkan kamu baca. Ulama kita menjawab, ulama salaf menjawab bahwa pada hari kiamat nanti Allah Azza wa Jalla akan memberikan catatan amal kepada orang beriman dan orang kafir. Adapun terhadap orang-orang yang beriman, ketika dia menerima kitabnya, lalu dia membaca ke dalam kitab tersebut, di dalamnya ada kesalahan dan juga kebaikan.
Di dalamnya ada kesalahan dan juga kebaikan. Begitu dia membuka catatan kitab amalnya dan melihat di dalamnya masih ada kesalahan-kesalahan yang tertulis di dalam kitab tersebut, dia menutupnya kembali karena perasaan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat membuka kitab untuk kesekian kalinya, wajahnya dibuat bersinar oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu dia buka kitabnya untuk yang kedua kali, maka dia dapati segala keburukan-keburukannya di dunia telah berganti dengan kebaikan-kebaikan semuanya. Ini orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia melihat seluruh kesalahan-kesalahannya di dunia telah diganti oleh Allah Azza wa Jalla dengan kebaikan yang mungkin dia sembunyikan dari manusia, dia berkata kepada manusia di mauqif pada hari itu, ha umqra'u kitabiyah. Karena perasaan yang begitu gembira. Kenapa? Kesalahannya telah hilang. Ini kitabku, silakan kalian baca. Silakan kalian baca. Dia berani melakukan itu karena kebaikan keburukannya telah diganti dengan kebaikan. Ha umqra'u kitabiyah. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Nah, sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku. kata-kata dhan di dalam bahasa Arab, bila yang mengucapkannya orang beriman, inni dhanantu, saya menduga. Arti secara reteleknya seperti itu. Dhanantu, saya menduga. Anni mulaqin hisabiyah. Dugaan bagi orang yang beriman kepastian. Dugaan, sangkaan bagi orang yang beriman adalah kepastian. Makanya Allah berfirman, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang menduga dalam bahasa kita. Tetapi di situ orang-orang yang meyakini. Jadi kata dhann dalam bahasa Arab bila diucapkan oleh orang yang beriman maksudnya adalah keyakinan. Adapun bila diucapkan oleh orang yang kafir maka keraguan. Taib. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Nah, lanjutkan. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Ini kondisi orang mukmin. Ingat, di hari kiamat itu tidak ada nus-nus. Apa nus-nus? Setengah-setengah. Ima bahagia atau sengsara. Satu-satunya kehidupan yang di dalamnya tidak ada setengah-setengahnya, tidak ada wasatnya, tidak ada pertengahannya adalah kehidupan akhirat. Di sana ima yang bahagia sekali atau yang sengsara sekali. Begitu kondisi pada hari kiamat. Jadi jauh dari istilah nus-nus, setengah bahagia, setengah sengsara. Tidak ada kehidupan seperti itu, tidak ada pada hari akhirat. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan fahuwa fi 'ishatir radiyah. Orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya dan memamerkan isi dari catatan amal tersebut kepada orang-orang, apa bagi mereka? Baginya kehidupan yang baik, baginya kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fi jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi, qutufuha daniyah, buah-buahannya dekat, artinya mudah digapai. Dan subhanallah, bahasa Al-Quran ketika mendeskripsikan tentang surga itu luar biasa. Qutufuha daniyah. Kenapa Allah tidak mengatakan surga yang di dalamnya ada buah-buahan, tapi membawa kita, imajinasi kita untuk menghayal lebih jauh tentang apa? Qutufuha daniyah, buah-buahannya dekat. Karena di dalam surga tidak ada masyaqqah. Di dalam surga itu tidak ada kesulitan. Tidak ada apa? Kesulitan. Jadi kalau buahnya tinggi antum butuh apa? Hah? Kalau buahnya tinggi antum butuh apa? Butuh tangga. Butuh apa lagi? Hah? Enggak lah. Butuh apa lagi? Hah? Butuh apa lagi? Buahnya tinggi. Antum mau katapel di surga? Maka Allah katakan apa? Qutufuha daniyah. Jadi dahan-dahan surga yang di dalamnya ada buah-buahan tersebut dekat dan mudah diambil oleh orang.
Makanya ketika membahasakan tentang gelas surga, Allah mengatakan apa? Wa akwab, kub. Tahu kub? Piala. Piala itu tidak punya gagang. Jadi menggunakan kata kub. Bi akwabi mauduna. Al-Quran tidak mengatakan finjan. Finjan itu apa? Gelas tapi yang punya telinga. Taib. Kenapa dibahasakan dengan kub bukan finjan? Yang pertama jawabannya wallahu a'lam. Wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Tetapi para ulama berusaha untuk menggambarkan kepada kita begitu mudahnya kehidupan surga. Kenapa? Kalau finjan, antum kalau minum bagaimana? Hah? Kalau seperti ini antum minum bagaimana? Kalau letaknya sebelah sini, antum bagaimana minum? Putar dulu baru ambil. Ada kesulitan tidak? Surga tidak ada kesulitan. Dari manapun antum bisa minum kapan saja. Contohnya seperti ini. Antum bisa minum dengan begitu mudah. Artinya gambaran-gambaran tadi menyebutkan kepada kita tentang kemudahan yang ada di dalam surga. Kenapa pohonnya itu bukan tinggi tapi rendah? Kenapa dikatakan apa? Sungai mengalir di bawah surga tersebut. Wallahi jamal. Nanti kita buktikan. Jamal, keindahan yang luar biasa tentang keindahan surga. Fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah. Yang pohon-pohonnya itu, buah-buahannya itu rendah, mudah untuk dijangkau. Apa kata Allah kepada mereka? Kulu washrabu. Allah, ini kalimat yang dirindukan oleh ahli surga. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makan dan minumlah sebagai balasan untuk apa-apa yang telah kalian lakukan di masa yang lampau. Di dunia kalian telah berpuasa. Di dunia kalian telah capek, berletih dan berpeluh dalam ketaatan kepada Allah. Sekarang masanya rehat, ambillah sebagai ganjaran atas apa yang kalian lakukan di masa yang telah lampau. Tetapi pemandangan yang lain ada pada orang-orang yang mujrim, pendosa. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang suka meremehkan perbuatan dosa dan melakukan dosa tanpa taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi. Jadi hari yang paling tidak diharapkan oleh ahlul mujrim, pelaku maksiat, adalah mauqif, tempat di mana dia nanti berdiri menerima catatan amal. Ini paling tidak disukai oleh orang yang mujrim. Makanya Allah mengatakan, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi. Dan adapun orang yang diserahkan kitabnya dari arah kirinya, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Ayat ini ditafsirkan oleh ayat yang sebelumnya. Dalam Al-Quran Allah mengatakan apa? Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi. Kemudian yang selanjutnya, fasawfa yuhasabu hisaba yasira. Sesungguhnya bagi orang yang diberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Coba dilihat saja oleh Allah Azza wa Jalla. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, dari arah belakang. Sebutkan dalam sebuah riwayat bahwa tangannya tersebut akan dipindahkan posisinya, posisi untuk mengambil, diletakkan dari bagian belakang sebagai bentuk apa? Penghinaan untuk orang tersebut. Sehingga bagaimana menggabung antara ayat yang menyebutkan dia mengambil dari arah belakang dan mengambil dengan tangan kiri, dengan tangan kirinya ini tetap dengan tangan kirinya nanti, tetapi dari arah belakang. Bagaimana menggambarkannya? Nanti kita lihat pada hari kiamat. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang-orang yang diserahkan catatan amalnya dengan tangan kirinya dan mengambilnya dari arah belakang, dia akan berkata ya laitani lam uta kitabiyah. Andai aku tidak diberikan apa? Buku ini. Walam adri ma hisabiyah. Lanjut. Dan aku tidak mengetahui al-hisab. Artinya ini harapan orang-orang kafir.
Harapan orang yang kafir dan orang munafik adalah andai tidak ada masa penghisaban seperti ini. Sebagaimana disebutkan di akhir surat An-Naba, wa yaqulul kafiruna ya laitani kuntu turaba. Dan orang-orang kafir berkata pada waktu itu, andai saya itu jadi tanah atau debu saja yang diinjak oleh manusia dan tidak dihisab. Itu harapan orang-orang mujrim pada waktu itu. Tapi apa gunanya? Tidak ada gunanya. Penyesalannya tinggallah penyesalan. Yang ada adalah penghakiman Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Kecil, besar, baik atau buruk semua akan berbalas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walam adri ma hisabi. Andai aku tidak tahu. Andai tidak ada masa penghisaban seperti ini. Ya laitaha kanatil qadiyah. Andai kematian itu akhir dari segalanya. Ini ucapan orang yang kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Andai kematian itu adalah akhir dari segalanya. Makanya mereka berharap untuk jadi tanah saja. Mereka berharap menjadi tanah. Tanah dihisap tidak? Tidak dihisap. Mereka mengatakan apa? Ya laitani kuntu turaba. Andai dulu aku ada tanah. Tidak pernah ada, atau ada tapi dibangkit tidak mengalami kebangkitan. Allahu Akbar. Ini harapan siapa? Harapan orang yang apa? Orang yang kafir, orang yang munafik, orang yang menjual akidahnya dan seterusnya. Apa kata mereka? Ya laitaha kanatil qadiyah. Andai kematian dulu adalah akhir cerita. Tapi ternyata kematian itu adalah awal cerita. Coba lihat, Allah membolak-balikkan segala sesuatu yang hari ini menjadi cerita, esok akan menjadi kenyataan. Hari ini kita banyak bercerita tentang surga dan neraka dalam khayalan kita, dalam benak kita, tapi esok ini akan jadi satu kenyataan. Sebagaimana dulu mungkin kita tidak pernah ingat, saat kita berada di alam rahim ibu kita, kita menganggap bahwa itulah dunia. Lalu kita dikagetkan ternyata ada yang lebih luas daripada alam rahim. Begitu juga kagetnya nanti manusia ketika melihat apa? Kenyataan bahwa ternyata kehidupan akhirat itu ada. Tidak sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang dahriyun, orang-orang yang mengagungkan masa. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang mereka, wa qalu in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Ini cara berpikirnya orang-orang apa? Kaum materialism. Apa kata mereka? Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya. Mereka mengatakan hidup ini tidak lain hanyalah kehidupan dunia. Namutu wa nahya. Kami mati kemudian kami hidup selesai. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Tidak ada yang membuat kami binasa kecuali waktu. Kecuali apa? Waktu. Seperti istilah sebagian orang semua tinggal menunggu waktu. Alangkah baiknya kata-kata ini dihilangkan. Ini perkataannya ahlud dahr, dahriyun. Apa? Ahlu ad-dahr, yang meyakini kebahagiaan semua tinggal menunggu waktu. Semua tinggal menunggu waktu. Apa yang bisa dilakukan oleh waktu? Allah Azza wa Jalla yang mengatur waktu manusia. Walam ya laitaha kanatil qadiyah. Mulailah hamba tersebut mengakui, ma agna anni maliyah. Hartaku itu sama sekali tidak memberikan manfaat bagiku. Ini mesti direnungi oleh orang-orang yang kerjanya di dunia menumpuk-numpuk harta. Ma agna anni maliyah. Hartaku hari ini tidak bisa mencukupiku, tidak bisa melakukan pembelaan sedikit pun terhadapku. Ketika dia membuka kitabnya tersebut, ini belum masuk ke dalam neraka, belum. Ini masih di mauqif. Masih di mana? Di mauqif. Mauqif itu apa? Tempat penerimaan catatan amal. Dia sudah berkata seperti itu. Ma agna anni maliyah. Baru mulai tersadar, oh, ternyata harta yang selama ini saya tumpuk tidak memberikan apa-apa pun bagi saya. Tidak bisa saya pakai untuk menyogok orang dalam di hari kiamat. Ma agna anni maliyah. Harta yang begitu banyak tidak bisa dipakai. Halaka anni sultaniyah. Begitu pula dengan kerajaannya, begitu pula dengan kekuasaannya. Tidak akan memberikan manfaat sama sekali. Makanya jangan pernah takut dengan sultanul ard, mazala sultanud dunya baqiyah. Jangan pernah kita itu merasa takut dengan sultan, penguasa bumi, selagi apa? Sultanud dunya wal akhirah baqiyah. Raja dunia dan akhirat itu kekal dan abadi. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pemandangan yang pertama, agna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Lalu apa yang terjadi pada orang tersebut? Khuduhu faghulluh.
Khudhuhu faghulluh. Begitu diberikan catatan amal, lalu dia menyesali tentang perbuatannya, tapi penyesalan itu tidak ada gunanya. Apa kata Al-Quran? Apa kata Allah waktu itu? Khudhuhu faghulluh. Ambillah orang ini, bawa orang ini. Kenapa? Faghulluhu, rantai dia dengan rantai besi. Tsummal jahima salluh. Kemudian masukkan dia ke dalam neraka jahim. Tsumma fi silsilatin dhar'uha 70 dhira'an faslukuh. Bawalah dia ke dalamnya, giringlah dia ke dalamnya. Dalam apa? Dalam rantai, dalam 70 rantai besi yang mengikat orang tersebut. Yang panjangnya 70 dhira', 70 hasta. Al-Hasan Al-Basri mengatakan 70 hasta di sini adalah 70 hasta akhirat. Bukan 70 hasta dunia. Bagaimana 70 hasta akhirat? Kan seringkali kita sering bertanya, bagaimana? Nanti kita lihat pada hari kiamat 70 hasta akhirat itu bagaimana? Insya Allah akan sama-sama kita lihat. Sebelumnya nanti akan terjadi penghisaban. Kata Nabi SAW, man husiba udzib. Siapa yang dihisab itu seolah-olah diadab. Man husiba udzib. Makanya yang paling diharapkan adalah kita itu masuk surga tanpa hisab. Kenapa? Kalau orang dihisab itu teradab. Kenapa? Dia berdiri di hadapan Allah. Ditanya satu-satu. Dinar dan dirham dia dapatkan, dan kakinya tidak akan bergerak sampai ditanya 4 hal. An syababihi fima ablah. Waktu mudanya untuk apa dia habiskan? Fima afnah. An umrihi fima afnah. Tentang usianya untuk apa dia habiskan? Wa an syababihi fima ablah. Dan untuk masa mudanya untuk apa dia habiskan? Ini jadi pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Kaki seseorang tidak akan bergeser. Artinya begitu di mahsyar, nanti pada hari penghisaban, orang ketika berdiri di atas mauqif, dia tidak bisa kemana-mana dulu. Kamu nggak boleh kemana-mana, mulai ke kiri ke kanan, tidak bisa kemana-mana. Sampai apa? Sampai ditanya 4 hal tadi. 4 hal selesai pertanyaannya, baru boleh dia menggerakkan kakinya. Makanya dikatakan oleh ulama, oleh Nabi SAW, man husiba udzib. Siapa yang dihisab oleh Allah, udzib. Dia seperti orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lebih tegas lagi dari itu. Siapa yang dihisab maka dia diazab. Siapa yang dihisab maka dia diazab. Bagaimana tidak diazab? Kita diminta untuk mereview apa? Segala macam peristiwa, dan Allah tahu jawaban kita, tapi Allah inginkan jawaban kita. Allah tahu. Allah tahu tidak? Kemaksiatan yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan, Allah tahu tidak? Tapi Allah menanyakan kembali kepada kita. Untuk apa? Untuk membuat kita tahu. Untuk membuat kita tahu kemana arah kita setelah kita ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk usianya, untuk apa dia habiskan? Umurnya juga demikian. Hartanya dari mana dia dapatkan? Kemana dia belanjakan? Dan juga ilmunya, apa yang dia lakukan dengan ilmunya tersebut. Ini merupakan pertanyaan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan pada saat itu terjadi satu kejadian yang luar biasa. Hinama ya'khudul insanu kitabahu. Ketika manusia menerima catatan amal mereka masing-masing. Yashabuhul malak alladhi katabahu. Setiap malaikat yang mencatat amal tersebut memanggil orang itu. Artinya begitu catatan amal diberikan, maka apa? Malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amal tersebut membawa orang tersebut dan bertanya, apa yang kamu ingkari di dalamnya? Apa yang kamu ingkari di dalamnya? Maka orang tersebut ketika melihat catatan amalnya, jadi malaikat itu mencatat terus. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah setiap yang keluar dari mulut manusia dilafadzkan oleh mulut manusia, melainkan ada raqib dan atid yang mencatat amal tersebut. Dan ini adalah hal yang diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah. Ketika catatan amal telah rampung dan diserahkan kepada orang itu dipanggil. Dipanggil oleh siapa? Dipanggil oleh siapa? Dipanggil oleh orang yang mencatat, malaikat yang mencatat amal tersebut. Kemudian dia bertanya satu-satu, adakah yang kau ingkari dari semua yang ada di dalam kitab ini? Adakah yang kamu ingkari dari seluruh yang tercatat di dalam kitab ini? Pada saat itu ketika manusia mengingkari,
Ketika manusia mengingkari, ini masih ada saja yang ingkar di hari kiamat. Padahal sudah nyata-nyata tidak bisa lari dari hukuman Allah. Ketika ada yang mengingkari atas apa yang tercatat di dalam kitab amalan tersebut, pada saat itu nakhtimu ala afwahi. Ketika ada yang berusaha mengingkari apa yang tertera di dalam kitab catatan amal, disitulah berlaku firman Allah, al-yawma nakhtimu ala afwahim. Pada hari ini mulut-mulut mereka kami kunci. Wa tukallimuna aydihim. Tangan-tangan mereka berbicara kepada kami, menjawab pertanyaan kami. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan kedua kaki mereka mempersaksikan atas apa yang dulu mereka lakukan di dunia. Maka penulis catatan amal, yaitu malaikat penulis catatan amal, akan berbicara hak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bila salah seorang yang berada di mauqif tersebut pada hari pembagian catatan amal tersebut mengingkari apa yang ada di dalam catatan amalan tersebut, maka mulutnya dikunci. Tiba-tiba dia kaget, mulutnya dikunci. Tiba-tiba dia kaget. Kenapa? Anggota tubuhnya berbicara, tangannya juga berbicara, bahkan kulitnya juga berbicara. Coba silakan antum buka Quran surah Fussilat ayat yang ke-21. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Mereka berkata kepada kulit mereka, kenapa kalian juga ikut bersaksi untuk kami? Jadi ini mauqif yang luar biasa. Ngomong ditutup mulutnya, tangannya bersaksi, tangannya berbicara. Kemudian apa? Kakinya juga bersaksi, bahkan kulitnya juga bersaksi. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marrah wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilayhi turja'un. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Dan mereka berkata kepada kulit-kulit mereka, kenapa kalian memberikan kesaksian kepada kami? Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'in. Sesungguhnya Allah yang membuat kami bisa berbicara. Allah yang membuat kami apa? Bisa berbicara. Alladhi antaqa kulla syai'in, yang membuat segala sesuatu itu berbicara. Wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Dialah yang menciptakan kalian sejak kali pertama dan kepadanya kalian akan kembali. Kondisinya akan seperti itu. Jadi benar-benar pada hari kiamat manusia tidak bisa mengingkari segala sesuatu yang dia lakukan di dunia. Oleh karena itu ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama mengatakan wa huna ya'ti qauluhu ta'ala faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pada hari itu berlaku firman Allah Azza wa Jalla, siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun maka dia akan melihat hasilnya. Dan siapa yang melakukan keburukan sekecil apapun maka dia akan melihat hasilnya. Tetapi perlakuan atau hasil dari setiap orang yang beriman ataupun mujrim berbeda. Kenapa? Untuk yang beriman, silakan bukan surat Qaf. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa uzlifatil jannatu lil." Siapa yang hafal surat Qaf? "Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Hadha ma tu'aduna likulli awwabin hafiz." Man khashiya ar-rahman bil ghaib wa jaa biqalbin munib udkhuluha bisalam dzalika yaumul khulud lahum ma yasha'una fihi wa ladaina mazid. Ini untuk siapa? Untuk orang yang beriman. Wa uzlifatil jannah lil muttaqina ghaira ba'id. Allah Azza wa Jalla bentangkan surga untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Pokoknya ada di Qaf dia. Awal Qaf sampai akhir ada ayat itu. Nah, halaman yang selanjutnya. Qaf halaman yang selanjutnya. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Ketemu ayatnya? Ayat 31. Wa uzlifatu al jannah lil muttaqina ghaira ba'id. Hada ma tu'adun. Inilah yang dijanjikan oleh Allah likulli awwabin hafil, bagi setiap orang yang awwab,
dan hafid. Awwab itu artinya sering kembali kepada Allah. Kalau jatuh pada kesalahan dia sering kembali kepada Allah. Hafid adalah orang yang menjaga dirinya. Ibnu Katsir menyederhanakan tafsiran ayat ini, beliau mengatakan manusia itu punya dua potensi. Potensi untuk kembali kepada Allah atau potensi untuk menjaga dirinya. Jadi potensi untuk kembali kepada Allah dengan taubat bila jatuh pada kesalahan, dan potensi untuk menjaga dirinya untuk tidak terjatuh pada kesalahan. Nah, orang yang posisinya demikian, kondisinya demikian, dia mampu kembali kepada Allah ketika jatuh dalam dosa, dan dia berusaha menjaga dirinya untuk tidak terjatuh dalam dosa. Orang ini disebut dengan apa? Awwab, hafid. Siapa mereka? Man khasyiyar rahmana bil ghaibi wa jaa biqalbin munib. Yaitu orang-orang yang takut kepada Ar-Rahman. Di sini dibahasakan apa? Khusyuk. Man khasya Ar-Rahman, bukan man khafa Ar-Rahman. Walaupun pada ayat yang lain nanti kita akan temukan dalam An-Naziat, faman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Tetapi ulama membedakan antara khauf dan khasyah. Khauf takut, tapi cenderung hanya membuat orang berhenti melakukan kemaksiatan. Kalau khusyuk, khasyah, takut tapi tambahan, ada makna tambahan. Kenapa? Yang khasyah itu tidak hanya rasa takutnya, tidak hanya membuat dia meninggalkan yang dilarang oleh Allah, tetapi rasa khasyahnya tersebut mendorongnya untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Khauf ada qadrul mushtarak antara orang jahil dan orang yang pintar. Khauf itu bisa ada pada diri orang yang jahil, bisa juga ada pada diri orang yang pintar. Tetapi khasyah cenderung pada diri orang yang pintar, faham akan agamanya. Makanya pahalanya tinggi. Allah katakan apa? Man khasyiyar rahman wa jaa biqalbin munib. Siapa yang takut kepada Ar-Rahman dan datang dengan hati yang bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, bagi mereka surga yang dibentangkan. Bagi mereka surga yang dibentangkan. Makna ayat itu demikian. Dalam firman Allah yang lain, siapa yang takut kepada Allah, man khafa fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang takut terhadap maqam Rabbnya, yaitu Allah Azza wa Jalla, fa innal jannata hiyal ma'wa. Baginya surga sebagai tempat kembalinya. Wa amma man fa amma man tagha wa athara al hayata ad-dunya fa innal jahima hiya al ma'wa. Hingga akhir ayat. Jadi kondisinya berbeda. Perlakuan orang beriman bagaimana? Di dalam Allah mengatakan apa? Udkhuluha bisalam. Jadi setelah dia menerima kitab dan melewati sirat, Allah mengatakan apa? Udkhuluha bisalam. Masuklah kamu ke dalam surga dengan penuh apa? Kedamaian. Dzalika yaumul khulud. Dzalika yaumul khulud. Sesungguhnya hari itu adalah hari yang abadi. Sebab bila penduduk surga telah dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, dan penduduk neraka telah dimasukkan ke dalam neraka, Allah Azza wa Jalla memanggil al-maut dalam wujud seekor kibas dan memotongnya di antara surga dan neraka. Kemudian Allah mengatakan kepada penghuni surga, khuludun, keabadian tanpa ada kematian. Dan Allah katakan kepada penghuni neraka, keabadian tanpa kematian. Jadi yang di sana abadi, yang di sini juga abadi. Jadi setelah masing-masing dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke tempatnya, ke dalam surga ataupun neraka. Untuk orang yang beriman luar biasa. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra hadza ma tu'aduna likulli awabin hafid man khashiya ar-rahmana bil ghaibi wa jaa biqalbin munib. Udkhuluha bisalam. Masuklah kamu ke dalam surga itu bisalam, dengan penuh kedamaian. Dzalika yaumul khulud. Lahum ma yasha'una fihi waladaina mazid. Perhatikan ayat ini. Lahum ma yasha'una fihi waladaina mazid. Bagi mereka di dalam surga itu ada segala macam yang diinginkan oleh diri mereka. Waladaina mazid, dan ada tambahan daripada kami. Dan ada tambahan daripada kami. Ini menunjukkan bahwa kebaikan manusia di surga bahkan dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ada tambahan dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Adapun untuk ahli neraka yang menerima catatan amalnya dengan tangan kirinya, dijelaskan di dalam ayat yang lain, Allah Azza wa Jalla berfirman apa?
Siapa yang tahu ayatnya tentang balasan bagi orang yang melakukan perbuatan jahat dalam Quran surah Al-A'raf? Siapa yang melakukan keburukan? Siapa yang hafal ayatnya? Ayat tentang balasan bagi orang yang melakukan keburukan. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam Quran surah Al-A'raf bagi orang yang melakukan keburukan, bagi mereka ada balasan dari kami. Bagi mereka adalah balasan dari kami. Tidak menyebutkan sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan apa? Bagi yang datang dengan kebaikan, maka baginya pahala kebaikan dan yang semisalnya sebagai tambahan. Tetapi untuk masalah keburukan, Allah hanya mengatakan baginya balasan menurut apa? Menurut kadar keburukan atau kemaksiatan yang dia lakukan. Ini perbedaan antara keburukan dan kebaikan. Kebaikan bahkan pada hari kiamat Allah beri tambahan. Adapun keburukan Allah tidak nambah. Orang yang datang dengan maksiat ya begitu saja. Allah akan memperlakukan apa? Orang tersebut. Tetapi ulama kita mengatakan cenderung semuanya kembali dari cara bagaimana seorang mukmin menyikapi maksiat. Semakin maksiat itu dianggap kecil, maka dia semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin hamba tersebut menganggap bahwa maksiatnya begitu besar, maka semakin dia mengecil di sisi Allah Subhanahu wa taala hingga Allah Azza wa Jalla menghapuskan dosa dari kemaksiatan tersebut karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini berlaku firman Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang melakukan amal saleh sekecil apapun, maka dia akan melihat hasilnya. Begitu juga siapa yang melakukan keburukan sekecil apapun, maka dia akan melihat hasilnya tertuang di dalam kitab yang nanti akan diletakkan kepada kita tersebut. Ayat ini merupakan ayat yang agung, ikhwatal iman yang dirahmati Allah. Mungkin sering kita baca, tapi andai kita tahu tafsirannya, andai kita tahu bagaimana mauqif sikap sahabat ketika mendengar ayat ini. Salah seorang dari Arab Badui datang kepada Nabi SAW ingin bertanya tentang hikmah. Ingin bertanya tentang apa? Tentang hikmah, tentang kalimat yang bisa memotivasi dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dibacakan oleh Nabi SAW Al-Quran ayat 1, 2 dan seterusnya dari surat Al-Zalzalah. Hingga tiba pada ayat ini, orang itu mengatakan, "Cukup Muhammad, cukup. Ini sudah cukup. Ayat ini sudah cukup untuk saya jadikan sebagai kaidah atau prinsip dalam kehidupan saya." Yaitu firman Allah yang mana? "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Ini sudah cukup kata beliau. Makanya kata ulama, "Walau lam yakun fil Qur'ani illa hadhil ayah lakafatin nasi jami'a." Seandainya apabila di dalam Al-Quran tidak ada kecuali ayat ini saja yang layak untuk dijadikan sebagai prinsip di dalam kehidupan, itu sudah mencukupi manusia. Kenapa? Segala sesuatu akan berbalas, kecil ataupun besar, ketaatan ataupun kemaksiatan akan berbalas di sisi Allah Subhanahu wa taala. La takhfa minhu khafiyah. Tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, andai kita menyadari betapa dahsyatnya mauqif yang akan dilalui oleh seorang mukmin ketika menerima Alkitab, maka dia tidak akan memperbanyak catatan yang tertera di dalam kitabnya tersebut. Hisab itu panjang, jangan ditambah-tambah lagi. Hisab itu panjang, jangan kita persulit diri kita dengan memenuhi catatan amal kita dengan apa? Dengan yang buruk-buruk. Sebisa mungkin mulai hari ini kita berazam kepada Allah Azza wa Jalla untuk tidak menuangkan di dalam diari kita tersebut kecuali yang baik-baik saja, yang senang untuk kita lihat nanti di hadapan Allah. Kenapa? Meskipun kita beristighfar kepada Allah, kita tetap akan melihat rekaman itu. Walaupun nanti akan diampuni oleh Allah dan Allah mengubahnya menjadi ketaatan, kita nanti akan melihat kitab catatan amalan tersebut. Maka sebisa mungkin kita kurang-kurangi atau bahkan kita hilangkan segala hal yang tidak kita ingin dilihat oleh Allah, dilihat oleh diri kita sendiri nanti pada hari kiamat. Dan ingat, pada hari mahsyar ada pemandangan yang berbeda terhadap orang-orang mujrim. Orang-orang yang mujrim. Kenapa?
berbeda. Karena mereka tidak menyangka kemaksiatan yang mereka lakukan secara sembunyi-sembunyi dibongkar oleh Allah di hadapan makhluknya. Orang yang beriman ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi orang yang terbiasa melakukan kemaksiatan sendiri-sendiri dalam sepinya, dia tidak menampakkan kepada manusia, dan dia mati tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau orang tersebut suka membicarakan keburukan orang lain, maka kemaksiatannya akan ditampakkan di hadapan manusia. Dan ini kondisi yang orang mukmin apa? Dia melihat catatannya sendiri. Dia catatannya berbeda dengan orang yang tadi, terutama orang yang suka apa? Suka membicarakan kekurangan orang lain. Makanya kata Nabi SAW, siapa yang menutupi kekurangan saudaranya di dunia, Allah akan tutupi di dunia dan di akhirat. Siapa yang membukanya, Allah akan buka di dunia dan di akhirat. Di akhirat akan dipertontonkan di hadapan seluruh makhluk. Ini fulan bin fulan. Ini fulan bin fulan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kita cukupkan sampai di sini. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, bila ada pertanyaan kita dahulukan yang tertulis. Bismillah. Bagaimana catatan amalan bagi pelaku bid'ah? Nanti kita lihat. Wallahu a'lam. Nanti kita lihat insyaallah. Yang jelas pelaku bid'ah itu dari awal sudah terusir. Dari awal sudah terusir. Pada pos yang kedua, yang pertama kematian, kemudian hari mahsyar. Di hari mahsyar akan dibentangkan telaga Nabi yang panjangnya dari Syam hingga Yaman dan jumlah cawannya sebagaimana bintang di langit. Seluruh ahlus sunnah akan meminum dari telaga tersebut, kecuali pelaku bid'ah yang nanti akan diusir oleh malaikat dan diusir oleh Rasulullah SAW setelah Nabi mengetahui alasan malaikat mengusir mereka. Nah, jadi siapa yang ingin minum dari telaga Nabi, maka jauhilah al-bid'ah. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya jika istri ingin menceritakan kekurangan keluarganya pada suaminya? Lah, tidak boleh. Meskipun pada suami, tidak boleh kekurangan keluarga kita, kecuali ada hal-hal yang memang membutuhkan solusi. Biar kalau hanya sekedar menceritakan, maka itu tidak boleh dilakukan. Nah, bukankah orang muslim saat dosanya dibacakan hanya antara dia dengan Allah? Nah, hanya antara dia dengan Allah. Makanya ketika diberikan Alkitab, dia membaca sendiri. Karena apa? Karena di dalamnya masih ada apa? Keburukan. Hanya ditutup, ketika dibuka lagi, ternyata keburukannya telah diganti oleh Allah menjadi kebaikan. Lalu dia mengatakan, ha umuqra'u kitab ya. Coba baca ini, Masya Allah. Coba baca kitab saya, di dalamnya kebaikan-kebaikan. Nah, Allah bagaimanapun Anda menggambarkan dahsyatnya hari itu, nanti kita lihat insyaallah. Pak Ustadz, apakah berbuat baik kepada orang kafir atau Nasrani, amalan tersebut juga dicatat dalam kebaikan apa keburukan? Perbuatan kita kepada seluruh makhluk hidup, baik dia yang beragama dengan kita, tidak seagama dengan kita, kepada hewan, kepada anjing, kepada kucing, kepada apapun, setiap infak ataupun dirham yang keluar dari kita untuk kebaikan orang lain, meskipun dia orang yang kafir, itu menjadi nilai sedekah bagi kita. Menjadi nilai sedekah bagi kita. Islam itu ketika dia berbicara tentang sosial, dia sifatnya universal. Semua orang harus kita perbuat baik. Tidak peduli agamanya apa, kecuali orang kafir yang harbi, yang memerangi kita. Nah, itu yang tidak boleh untuk kita berbaik-baik dengan mereka. Nah, usia masa muda yang dimaksud adalah usia berapa? Sinnu syabab
Masa muda itu disebutkan oleh ulama kita sejak balik hingga 40 tahun. Hingga berapa? 40 tahun. Itu dianggap masa muda. Masih muda Pak. Alhamdulillah. 45 ada tuh. Masa muda dari balik sehingga usia 40 tahun. Makanya orang yang bisa menjaga ketika menafsirkan firman Allah dalam Quran surah Al-Ahqaf, hatta idza balagha 40 sana. Jadi ulama mencoba menjabarkan tentang apa maksud dari kalimat 40 sana, 70 tahun 40 tahun dalam ayat ini. Kata mereka, yang dimaksud di dalam ayat ini adalah usia kematangan manusia, dan para nabi biasanya diutus pada usia 35 hingga 40 tahun. Tapi secara mayoriti para nabi diutus pada usia berapa? 40-an tahun. Jadi antara 30 hingga 40-an tahun. Tapi yang paling banyak adalah pada usia 40 tahun. Ulama mengatakan apabila manusia berhasil menjaga dirinya untuk tetap di dalam ketaatan kepada Allah dari usia balik hingga usia 40 tahun, akan mudah setelah usia 40 tahun untuk menjaga keistiqomahan. Tapi bila seandainya di bawah usia 40 tahun dia goncang naik turun, kemudian tidak bisa berusaha untuk istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dikhawatirkan, dan ini dikuatkan oleh Imam At-Tabari rahimahullahu taala, dikhawatirkan setelah usia 40 tahun dia sulit untuk mendapatkan titik baliknya menuju Allah Jalla Jalaluhu wa taqaddasat asma. Makanya selagi di bawah 40 tahun berusahalah untuk apa? Berusahalah untuk menjaga agar diri kita tetap di atas ketaatan. Nanti setelah 40 tahun insyaallah kita jadi mudah untuk menjaga keistiqomahan tersebut. Nah, apakah yang dimaksud dalam Quran Al-Baqarah 28 tentang kematian 2 kali dan kehidupan 2 kali, dan kapankah kejadiannya? Saya tidak tahu, wallahu a'lam. Ustaz, jadi setelah manusia mati, berapa kali manusia ditanya tentang amal perbuatannya? Bukankah di dalam kubur juga sudah mulai ditanya man rabbuka dan seterusnya? Dan semua pertanyaan jawabannya tentang amal akan berakhir di fase apa? Ya ikhwan, seluruh pertanyaan di mawaqif, mulai dari kubur, kemudian pada saat hisab yang pertama hingga seterusnya. Dan nanti akan ditimbang, manusia akan ditimbang di atas mizan, di atas timbangan amal. Ada 2 pendapat para ulama. Pendapat pertama bahwa yang ditimbang adalah orangnya. Pendapat yang kedua adalah yang ditimbang adalah amalnya. Pendapat yang pertama mengatakan, berdalilkan dengan firman Allah Azza wa Jalla, bahwa setiap manusia akan ditimbang oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun orang yang berpendapat bahwa yang ditimbang bukan orangnya tetapi amalnya, mereka berdalilkan dengan hadis yang terakhir dalam kitab Sahih Bukhari tentang 2 kalimat yang ringan. Kata Nabi SAW, kalimatani khafifatani fil lisani thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdi subhanallahi al-azim. Ada 2 kalimat yang ringan untuk diucapkan tapi berat dalam timbangan Allah dan dicintai oleh Allah, yaitu subhanallah bihamdi subhanallah al-azim. Oleh karena itu mereka mengatakan apa? Kalimat thaqilatani fil mizan, 2 kalimat itu berat di dalam timbangan. Ini menunjukkan bahwa yang nanti akan ditimbang oleh Allah Azza wa Jalla adalah amalan manusia dan bukan diri manusia. Ala kulli hal, baik madhab yang pertama, madhab yang kedua, dua-duanya memiliki kekuatan dari segi hujjah. Entah dikatakan orang itu yang akan ditimbang atau amalnya, dua-duanya memiliki hujjah. Wallahu a'lam. Apakah benar perbuatan dan amal-amal kebaikan kita selagi masih hidup bisa menggugurkan dosa dan catatan amal buruk yang di masa lalu? Nah, semuanya insyaallah bila hamba tersebut bertaubat, kata Nabi SAW, al-hijratu tahdimu ma qablaha. Hijrah itu meruntuhkan. Hijrah itu apa? Meruntuhkan bangunan dosa yang sebelumnya, yang ada sebelum hijrah. Betul-betul hilang. Al-hijratu tahdimu ma qablaha. Hijrah itu apa? Meruntuhkan bangunan yang sebelumnya. Dan bangunan dosa di masa lalu itu diruntuhkan dengan hijrah. Nah, mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang nanti diberikan hisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan menerima catatan amalnya dengan baik yang akan kami
Sobat Ammar TV, sudah lihat kan videonya? Masya Allah bukan? Insya Allah videonya bermanfaat ya. Yuk bantu dakwah kami dengan menyalurkan zakat, infak, dan sodako ke rekening kami. Insya Allah donasi teman-teman akan digunakan untuk biaya peralatan dan operasional dakwah Ammar TV. Terima kasih ya sudah nonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan share video-video kami. Jazakumullah khairan. Ammar TV.